Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan lindungi. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita kali ini akan membahas nama Allah As-Samad, tempat bergantung. Nama Allah As-Samad hanya sekali disebut di dalam Al-Quran, sama dengan nama Allah Al-Ahad, itu juga sekali, dan dua-duanya ada di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini sekali-kalinya ahad, di ayat yang lain tidak ada. Allahus Samad. As-Samad juga sekali-kalinya di dalam Al-Quran disebut. Sebagian ulama mengatakan mengapa surat Al-Ikhlas ini disebut oleh Nabi sepertiga Al-Quran. Adakah di antara kalian, kata Nabi, yang mampu membaca sepertiga Al-Quran satu malam? Kata sahabat, siapa yang bisa? Kata Nabi, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu, Nabi menyebutkan surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Nah, para ulama menyebutkan mengapa kok dia bisa sepertiga Al-Quran? Karena ada Asmaul Husna Ahad dan As-Samad. Ya, sekali-kalinya kedua nama ini disebut di dalam Al-Quran. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun As-Samad di dalam hadis disebutkan dalam beberapa. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, seorang laki-laki setelah melaksanakan salat berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka anni ashhaduka annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika doa ini diucapkan oleh seseorang ini, Nabi mendengar orang ini berdoa dengan menyebutkan Asmaul Husna yang tadi, Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu apa komentar Nabi kepada orang ini? Laqad sa'alta Allah bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan menggunakan satu nama yang tidak ada seseorang pun yang berdoa dengan memohon dengan menggunakan nama ini kecuali akan diberi. Tidak ada orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah Al-Ahad As-Samad kecuali Allah akan ijabah doanya. Berarti kedua Asmaul Husna ini, Ahad, As-Samad, sebagian ulama mengatakan ini Ismullahul A'zam, nama Allah yang teragung, yang kalau kita berdoa gunakan dua Asmaul Husna ini, Al-Ahad, As-Samad. Allahumma antal ahad, Allahumma antas samad. Lalu sebutkan doa. Mudah-mudahan doa kita akan
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna somad ini secara bahasa? Somad secara bahasa artinya menuju atau yang dituju. Kalau saya bilang somadtu lahu, berarti aku menuju dia. Berarti dia pihak yang dituju, saya menuju. Somadtu lahu, aku menuju kepadanya. Dia dituju. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada Ustadz Abdus Somad. Nah, dituju dia. Kalau ada dia pengajian didatangi oleh banyak orang. Iya kan? Ya mungkin itu berkahnya juga, berkah nama Allah Abdus Somad. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, As-Somad ini pakai alif lam. Kalau ahad kan nggak pakai alif lam di Asmaul Husna di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ketika Allahus Somad ada alif lamnya. Alif lam ini maknanya dalam bahasa Arab ada lil istiqraq. Allah tempat yang dituju untuk seluruh harapan. Untuk segala sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi alif lam itu menunjukkan segala harapan hanya ditujukan kepada Allah. Hanya disandarkan kepada Allah. Segala. Kita kalau sakit, kita menuju dokter. Tapi kalau makan kan dokter nggak kita tuju untuk makan. Kalau kita belajar agama nggak ke dokter. Kita menuju seseorang dalam satu hal, akan tetapi tidak dalam segala hal. Maka alif lam ini as-somad, Allah dituju, didatangi, disandarkan kepadanya segala harapan dan keinginan kita. Makanya apa yang kita inginkan ada pada Allah, ada pada Asmaul Husna. Coba ingin rezeki, Allah mengatakan apa? Aku Maha Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ingin kesembuhan, Allah menyebut namanya dengan apa? Maha menyembuhkan. Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Ingin kekuatan, Al-Qawi. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, Asmaul Husna semuanya mencukupi apa yang kita inginkan. Makanya dia disebut dengan As-Samad. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah As-Samad Al-Masmud fil Hawaij. Dia dituju dan didatangi untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita. Nah, yang menarik penulis di sini mengatakan fa idza ahabballahu 'abdan ja'ala hawaijan nas ilaihi. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan membuat banyak orang butuh kepadanya. Ini berarti orang dicintai oleh Allah. Berarti kita somad. Tapi nggak pakai alif lam. Oh, dia itu somad. Berarti orang banyak butuh kepada dia. Orang banyak menuju dia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk meminta bantuan kepadanya. Berarti orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan jika engkau ingin tahu engkau ini ahli dunia atau ahli akhirat, maka tanyakan kepada dirimu apa yang menggembirakanmu. Engkau gembira ketika engkau memberi atau kau gembira ketika kau menerima? Halo? Mana ya kalau kita yang pengen tahu saya ini ahli akhirat atau ahli dunia sih? Pencinta dunia atau pencinta akhirat sih?
Tanyakanlah kepada dirimu, apa yang menggembirakanmu? Engkau gembira ketika mendapat sesuatu atau memberi sesuatu? Halo? Yang mana nih? Jangan ada dusta di antara kita. Dapat menerima atau memberi? Kalau ada orang yang datang bawa parcel ke kita, senang nggak? Senang? Senang, berarti kita menerima kan? Kalau ada proposal pembangunan masjid, ya kita senangnya sama nggak dengan menerima parcel tadi? Mana yang lebih kita senangi? Makanya di sini katakan kepadaku apa yang lebih menggembirakanmu saat engkau menerima atau saat engkau memberi. Nah, kalau kita menjadi pihak yang memberi, berarti kita pihak yang dituju. Maka kita menjadi somad. Nggak pakai alif lam. Kita somad yang dituju. Itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Ciri-ciri pencinta akhirat. Itu pencinta akhirat itu, dia senantiasa berpikir memberi, bukan menerima. Sementara pencinta dunia pikirannya menerima. Ini pikiran koruptor begitu, menerima, mengambil. Iya kan? Tetapi pikiran pencinta akhirat, bagaimana berkontribusi, bagaimana memberi, bagaimana membantu, menolong. Nah, itu perspektifnya. Makanya dalam surat Al-Lail itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna." Siapa yang memberi, bertakwa dan membenarkan surga, membenarkan, percaya surga. Bawahnya, wa amma man bakhila wa kadzdzaba. Adapun yang bakhil dan mendustakan husna, dia dusta terhadap husna, dia dusta adanya surga, dia tidak percaya adanya surga, maka dia bakhil. Siapa yang memberi, dia membenarkan surga. Jadi memberi, membenarkan, pelit, mendustakan. Subhanallah. Makanya dalam hadis Nabi, sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti pembenaran. Makanya menarik, kata sodakoh dengan sidik itu satu akar kata. Sodakoh itu pemberian kita. Sidik artinya apa? Jujur, iya kan? Jujur. Makanya Abu Bakar Siddiq, membenarkan, dia senantiasa membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Makanya sedekah itu bukti kita membenarkan, bukti kita beriman adanya surga. Pelit wa kadzdzaba, bukti kita mendustakan. Makanya ahli akhirat itu mindsetnya memberi. Pencinta dunia mindsetnya bagaimana ngambil. Maka dunia ini, negara ini rusak karena pencinta dunia. Perspektifnya bagaimana ngambil. Coba narik, nggak pernah store, nggak pernah memberi. Coba aja tarik napas terus, Pak, jangan pernah dihembuskan. Apa yang akan terjadi? Bengek, mati, betul nggak? Coba aja kalau nggak percaya. Tuh orang yang suka pelit itu cepat mati. Karena ngambil terus gitu. Tapi kalau orang memberi, nah otomatis siapapun yang memberi menerima. Makanya ada ungkapan memberi sama dengan menerima. Menerima tidak pernah sama dengan memberi, Pak. Saya ulang lagi ya. Memberi sama dengan menerima. Tapi menerima nggak pernah sama dengan memberi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan bahwa siapa yang memberi, maka pasti Allah akan ganti berlipat-lipat. Surat Saba ayat 39 contohnya. Wa ma anfaqatum min nafaqatin fa huwa yukhlifuhu. Siapa yang berinfak
menginfakkan sesuatu, maka dia Allah akan menggantinya. Bahkan Allah menggunakan bahasa pinjaman untuk menghargai perbuatan kita loh. Itu saya sering merenung begini. Anak-anak kita kasih duit 10.000, recehan tapi 2.000. Lalu lewat orang miskin. Kita bilang kepada anak kita, "Nak, kalau kamu kasih tuh orang miskin duit, ayah akan kasih kamu berlipat-lipat." Oke, dia rogoh dah kantongnya dia kan. Tadi ada berapa anak tadi? 10.000. Dia ambil ya 2 lembar atau 3 lembar ribuan tadi. Dia kasih. Kita janji apa tadi? Akan memberi dia berlipat-lipat, ya kan? Balasannya. Nah, karena kamu berbuat baik, ya, karena kamu bersedekah, karena kamu memberi, berbuat baik, ayah balas nih. Ayah tambahin duit kamu. Pertanyaan tadi duit siapa itu? Nah, duit siapa yang dikasih anak kepada itu? Duit siapa? Iya. Tapi ayah tadi mengatakan kamu baik nak. Kamu bersedekah nak. Padahal yang bersedekah sebenarnya siapa? Ayahnya, betul nggak? Karena duit itu dari ayahnya. Sama Allah itu ketika kita bersedekah, dia menggunakan bahasa, siapa yang meminjamiku dengan pinjaman, subhanallah. Padahal itu duitnya siapa? Duitnya Allah, subhanallah. Betapa Allah menghargai amal kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Samad, as-samad yang dituju. Makanya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan dia menjadi orang yang dituju. Makanya orang-orang yang dicintai oleh Allah itu tidak akan terasa berat bagi dia jika ada yang mengetuk pintu rumahnya 100 kali untuk meminta bantuan kepadanya. Oh, kalau kita kira-kira seneng nggak? Lihat di bolongan pintu, ya dia lagi. Bilangin mah nggak ada ya. Bilangin mah nggak ada ya. Kalau ada yang telepon kepada kita lihat dulu, ya kan? Ini siapa? Oh, kayaknya dia lagi nih. Pasti dia nih mau minta bantuan lagi nih. Ada aja dia mah. Rese kan gitu kan? Kita blok. Padahal apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah buat dia menjadi orang yang dituju. Seorang mengadu kepada saya ini anak perempuan Ustadz. Saya punya abang 2. Secara ekonomi juga ya saya tidak lebih baik dari mereka berdua, Ustadz. Tapi adik-adik keluarga semuanya kalau ada kebutuhan apa-apa ngadunya ke saya. Minjemnya ke saya. Saya anak perempuan. Ngadu dia ke saya. Abang saya juga kan sama dengan saya, sudah punya penghasilan. Saya bilang apa kepada dia? Bersyukurlah. Saya bilang gitu. Anda menjadi orang yang dituju. Allah maha mampu menjadikan kita orang yang menuju, Pak. Allah mampu membuat kita antri di antrian pembagian sembako di satu tempat. Allah mampu membuat kita antri di antrian orang miskin yang sedang antri untuk mendapatkan bantuan makanan. Tapi Allah tidak menjadikan itu untuk kita. Allah jadikan kita orang-orang yang dituju. Nah, indah sekali. Makanya ketika Allah memberikan kepada kita kemampuan harta, kedudukan, sesuatu yang membuat kita bisa membantu orang, jangan bakhil. Kenapa demikian? Karena Allah akan mengabadikan nikmat itu kepada kita jika kita memberikan kepada orang lain. Tetapi jika kita cegah nikmat itu, maka Allah akan mencegah pemberian nikmatnya kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya kalau dalam keluarga, orang yang diandalkan itu
biasanya yang dihormati, betul nggak? Kalau mau ada acara perkawinan, keputusan dia yang paling didengarkan. Apa kata dia? Wah iya, kita tanya dulu abang kita itu. Kita tanya dulu kakak kita yang itu. Kita minta pendapat dulu, yuk kita ke sana musyawarah. Nah berarti abang ini, kakak ini adalah somad. Ya, somad karena dia yang dijadikan sandaran, dia yang dituju. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kantor ada orang yang paling memiliki keputusan. Kalau dia tidak memutuskan, maka nggak ada keputusan itu. Semua udah tanda tangan, tapi dia belum tanda tangan, itu tidak berlaku. Maka berarti orang itu disebut somad tanpa alif lam. Kira-kira kalau kita cerdas bahwa ternyata di institusi itu, di lembaga itu, keputusan yang berlaku adalah ketika satu orang itu tanda tangan, satu orang itu mengatakan iya, kira-kira kita akan menuju ke siapa, Pak? Menuju ke siapa? Ke bawahannya atau ke dia? Ke dia langsung. Kita akan mendatangi, kalau kita mendatangi pintu, banyak pintu, Pak. Sementara satu pintu itu mengatakan tidak, percuma pintu-pintu yang itu yang kita datangi. Tapi kalau kita fokus kepada satu pintu yang memiliki kewenangan memutuskan itu, maka kita tidak akan berlelah-lelah, Pak. Nah, ketika kita tahu Allah As-Samad, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 123, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Segala amr, urusan itu dikembalikan kepada Allah keputusannya. Maka yang akan kita lakukan, Pak, kita tidak akan meminta kepada selain Allah. Kita tidak akan menuju kepada selain Allah. Kita tidak akan bergantung kepada selain Allah. Kita tidak akan takut kepada selain Allah. Makanya kalau kita ingin memiliki keikhlasan, Kak, meminta hanya kepada Allah, berbuat hanya karena Allah, itu yang bisa membuat kita seperti itu, Pak, adalah tauhid. Ketika kita mengatakan dialah As-Samad, satu-satunya zat yang dituju dalam segala harapan, dialah As-Samad. Ketika kita mengatakan hanya dia As-Samad, Pak, barulah itu dampaknya akan menguatkan, ya, ketergantungan kita hanya kepadanya. Berbuat hanya untuknya, berharap hanya untuknya. Ketika kita meyakini bahwa cuma dia, hanya dia yang bisa memenuhi harapan dan seluruh keinginan saya. Makanya tauhid ini sangat luar biasa. Inti ajaran para nabi adalah tauhid. Tapi kalau kita mengatakan, yang bisa memenuhi seluruh harapan saya, sipulan, maka kita tidak hanya akan bertumpu kepadanya, tetapi bertumpu kepada bulan. Kapan kita murni hanya meminta kepada Allah? Kapan kita hanya murni mengandalkan Allah? Ketika kita meyakini bahwa cuma Allah yang memiliki keputusan. Cuma Allah yang bisa memberikan harapan. Yang lain tanpa izin Allah tidak. Makanya tauhid ini inti ajaran seluruh para nabi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, ini memang pelajaran Allah As-Samad ini tempat bersandar, tempat tumpuan dan seluruh harapan. Ini secara teori mudah, Pak. Oh iya benar Ustaz, hanya dia yang bisa memenuhi harapan saya. Karena cuma dia yang memiliki keputusan yang pasti terlaksana. Adapun keputusan yang lain,
Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Teorinya gampang, Pak. Prakteknya, kalau antum punya masalah, kalau kita punya problematika, saya mau bertanya, pihak yang kita datangi pertama kali siapa? Halo? Waktu banyak utang, sudah harus bayar. Yang kita datangi pertama siapa? Jangan ada dusta di antara kita. Ayo, yang kita ingat pertama kali siapa? Yang benar. Siapa ya? Teman saya orang kaya ya. Iya kan? Siapa teman saya orang kaya? Langsung ingat dia kan? Makanya Allah As-Samad, kita itu kalau udah mentok sana, mentok sini, ternyata yang kita tuju mengatakan, ya kemarin sih ada saya duit segitu, tapi baru saya pakai kemarin duitnya, saya nggak bisa gitu. Gagal, mentok, baru menuju siapa? Halo? Menuju Allah. Allah kita akhirkan. Makanya urusan kita pun diakhirkan oleh Allah. Karena kita mengakhirkan Allah. Kita akhirkan menuju Allah, maka Allah akhirkan juga urusan kita. Tapi kalau dari awal kita sudah menuju Allah, Allah akan buat sebab-sebab, Allah akan ciptakan sebab-sebab problematika itu terselesaikan. Saya punya murid, Pak, baru semalam cerita, baru semalam. Dia kena, bukan stroke, yang kena AC itu, kena dinginnya AC itu apa nama penyakitnya? Jadi kayak stroke gitu. Dulu Rano Karno itu pernah kena itu. Ya pokoknya penyakit itu, dia bukan stroke, Pak. Jadi ininya menyong, ya pokoknya kayak orang stroke, tapi bukan stroke. Karena kena keseringan kena AC. Yang menarik, sebelum dia kena itu, dia kebetulan tinggal di komplek kami. Bapak ini. Jadi cerita baru semalam. Suatu saat dia main, bukan main, dia punya rumah juga di Geraha Taman. Rumah barunya. Di komplek kami. Ketika dia lagi ke rumah dia yang di Geraha Taman, dia keliling lingkungan itu ketemu seseorang. Oh, Bapak baru di sini ya? Oh iya. Tadinya di mana, Pak? Di Villa Bintaro Regency. Oh, di tempat orang yang suka berobat itu, Pak ya? Karena ada di situ koh apa namanya itu. Di samping kompleks saya itu ada koh apa tuh suka ngobatin orang yang stroke, orang apa. Itu di sini ada beberapa orang berobat sana, Pak. Alhamdulillah bisa sembuh. Ini dia belum kena. Sebelum kena. Beberapa hari kemudian dia kena tuh. Yang ada di benaknya apa langsung? Oh itu kemarin ada yang cerita. Dia belum kena nih. Tapi memang orangnya memang ibadahnya bagus. Ya. Doanya kepada Allah bagus. Jadi ketergantungannya kepada Allah sangat luar biasa. Saya kenal dekat. Jadi dia sebelum sakit saja udah dikasih info gitu. Kalau sakit ini berobatnya ke situ. Datanglah dia. Waktu berobat kata terapis ini saya nggak bisa jamin, Pak. Karena yang berobat dengan kasus seperti Bapak ini memang 70% alhamdulillah saya berhasil menyelesaikannya. Tapi ada 30% yang nggak berhasil. Kemudian Bapak termasuk yang berhasil gitu. Beberapa kali terapi, nggak sampai seminggu terapi, udah sembuh, Pak. Nah,
Jadi ketika kita mengandalkan Allah, ketika kita menuju Allah As-Samad, maka Allah akan siapkan gitu loh, sarana-sarana. Tetapi kalau kita tidak menuju Allah, tetapi kita menuju ke yang lain, ingatnya kalau sakit langsung rumah sakit, langsung dokter, ya kan? Ketika kita ingat kepada itu tuh dibuat muter-muter, Pak. Wah, nggak sembuh di sini, ke rumah sakit ini, nggak sembuh di sini, ke rumah sakit ini, dibuat muter-muter. Karena kita mengakhirkan Allah. Tapi ketika kita mengalami musibah, mengalami masalah, langsung mengadu kepada Allah, Allah siapkan itu. Ada orang yang bengkak-bengkak. Badannya bengkak-bengkak. Waduh. Dia memang ahli taat. Mengadu kepada Allah. Gimana nih Allah? Ketemu seseorang. Kata orang itu melihat, kok bengkak-bengkak ya Bu? Gak tahu ini saya kok badan bengkak-bengkak semua. Disebut, cobalah minum susu merek Anu. Nanti jangan disebut mereknya di sini. Minum susu itu. Ya, itu ada mudah didapat. Minum, kalau nggak salah dia cerita ke saya 9 kaleng. Besoknya bentol-bentol apa bengkak-bengkak tuh kakinya semuanya hilang langsung, Pak. Lihat bagaimana mudahnya Allah mendatangkan kepada kita penyelesaian masalah kita. Dengan syarat dia yang as-samad kita datangi untuk pertama kali. Maka Allah akan siapkan sarana-sarananya secara cepat untuk menanggulangi masalah kita. Karena dia as-samad. Jangan pernah meyakini obat itu yang akan menyembuhkan kita. Kalau kita meyakini obat ini menyembuhkan kita, kita syirik namanya. Tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah. Makanya apapun obat yang kita konsumsi, jika Allah memberikan izin kepada obat ini untuk menyembuhkan kita, pasti sembuh, Pak. Itu akidah. Makanya ada orang terkena ini, minum ini, sembuh. Si fulan minum yang sama nggak sembuh. Mungkin si fulan itu meyakini, oh yang menyembuhkan adalah Allah. Maka Allah izinkan sesuatu itu menyembuhkan. Jadi tidak perlu terlalu panik, Pak, dengan berbagai macam munculnya virus ini, virus itu. Jangan terlalu ceroboh dan berani juga. Kita antara takut dan hati-hati. Begitulah sikap orang yang beriman. Kenapa, Pak? Tadi katakan, orang yang terkena, Pak, itu ada sebagian orang itu meminum hal tertentu yang gampang dibeli, sembuh langsung, Pak. Orang lain belum tentu sembuh. Karena yang menyembuhkan itu siapa, Pak? Sekali lagi, Allah. Kesembuhan itu tidak terjadi secara mandiri, Pak, bagi obat. Obat itu hanya bisa menyembuhkan jika diizinkan Allah. Berarti apapun yang kita ikhtiarkan dengan obat apapun, kalau Allah saat itu izinkan sembuh, maka sembuhlah dengan obat ini. Sudah banyak, Pak, karena COVID ini sudah 1 tahun lebih, 1 tahun nih. Cerita-cerita yang begini nih, kisah-kisah orang yang kita kenal, yang sembuh, Pak, dengan sesuatu yang sederhana. Yang belum tentu orang lain, Pak, mengkonsumsi yang sederhana ini bisa sembuh. Sayang kita itu, Allahus Samad, kalau punya masalah. Itu kalau udah terpojok baru ingat Allah. Betul nggak? Makanya ada canda-canda yang kurang etis juga sih. Makanya Allah itu ada di pojok, Ustaz. Kenapa? Orang kalau udah terpojok baru
Saya nggak suka juga sih dengan canda itu. Udah terpojok baru ingat Allah. Apa makna al-qayyum? Apa makna la haula wala quwata illa billah? Apa maknanya Pak? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesuatu pun Pak yang bisa memberikan pengaruh, memberikan hasil, memberikan dampak. Apapun Pak, siapapun, apapun, siapapun tidak akan punya kekuatan Pak. Tidak memiliki daya apa-apa Pak. Kecuali kalau Allah izinkan itu Pak. Makanya yang paling penting saat mengkonsumsi obat, bukan cuma mengkonsumsi obat. Ya Allah, izinkan obat ini menyembuhkanku. Dengan izinmu ya Allah. Karena obat itu kalau punya kemandirian Pak menyembuhkan. Maka semua orang yang minum obat itu Pak pasti sembuh. Makanya tadi dia bilang tadi, 70% orang yang berobat sama saya, alhamdulillah bisa sembuh Pak. 30%-nya ya tergantung Tuhan. Seperti begitu. Kalau saya bilang 100%-nya tergantung Tuhan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi sebagai sebuah teori tauhid. Sebagai sebuah teori tauhid ini mudah sekali dipahami. Tapi kenyataan dalam hidup ini tidak menjadi perilaku kita, Pak. Betul atau tidak? Bapak kalau punya anak susah diatur, susah diajari. Ingatnya siapa, Pak? Saya mau konsultasi ke siapa? Psikolog anak, apalagi? Ke ahli parenting apa? Iya kan? Pasti begitu kita kalau punya masalah. Padahal kita sendiri yang mengatakan Allahus Samad. Satu-satunya tempat mengantungkan seluruh keinginan dan harapan hanya Allah. Makanya bagi orang yang beriman, Pak, sebab itu tidak menghalanginya dari Allah. Sebab itu maksud saya obat, dokter, ikhtiar, itu bagi orang lain itu bisa menghalangi dia dari Allah. Dibilang setelah berobat ke dokter anu saya jadi sembuh. Oh setelah saya mendatangkan itu problem saya jadi selesaikan. Dia menghijab dia dari Allah. Sementara orang-orang yang meyakini As-Samad, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalahnya, hanya Allah yang bisa menyelesaikan seluruh keinginan dan harapannya, Pak. Sebab itu, Pak, sebab itu tidak menghalanginya dari melihat Allah. Maka sebab bagi dia bukan tembok tebal, tapi sebab bagi dia kaca, yang dengan kaca itu dia mampu melihat apa yang di balik itu. Makanya Allah As-Samad ini membuat kita sampai di level wahdatus syuhud. Bukan wahdatul wujud ya Pak. Kalau wahdatul wujud kan jadi sesat. Nanti manunggaling kaula gusti namanya itu. Itu namanya wahdatul wujud. Aku Allah, Allah aku. Nah itu sesat. Yang saya maksud ini wahdatus syuhud. Kita senantiasa menyaksikan Allah. Ke kanan melihat Allah, ke kiri melihat Allah, ke atas melihat Allah, ke bawah melihat Allah. Dan itu kan al-ihsan itu begitu, Pak. Kita tidak akan mampu menikmati berislam sebelum kita mampu ihsan itu. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Engkau berobat ke dokter, tapi yang kau lihat Allah yang menyembuhkan. Wah, itu kan gitu. Engkau berdagang gitu. Tetapi engkau tahu yang membuat daganganmu laku itu adalah Allah. Selalu melihat Allah di situ. Itu namanya wahdatus syuhud. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertauhid itu orang-orang yang paling kokoh, Pak. Karena dia melihat hanya Allah yang bisa memberi. Hanya Allah yang bisa memenuhi harapan saya.
Nah, ini makna as-samad yang pertama. Dia adalah tempat yang dituju atau zat yang dituju untuk meminta seluruh harapan, bukan satu harapan, seluruh harapan, karena seluruh yang kita harapkan ada padanya. Makna yang kedua dari as-samad, samad ini secara bahasa Pak, selain artinya yang dituju, artinya sesuatu yang tidak memiliki rongga atau pori-pori. Secara bahasa. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sudah berbentuk Nabi Adam ini Allah biarkan. Lalu ketika melihat Adam ini belum ditiupkan ruh, iblis itu keliling, Pak. Nengokin Adam, siapa nih? Gitu. Dia perhatiin. Yang ada bolongannya nih hidung. Ya ada bolongannya nih mulut. Ya ada bolongannya nih telinga. Dia lihat nih manusia ini yang mau diciptakan oleh Allah ini, yang belum ditiupkan ruh ini kok penuh dengan rongga. Penuh dengan pori-pori, penuh dengan lobang-lobang. Dibilang apa? Makhluk yang memiliki banyak rongga seperti ini nggak bisa mengendalikan dirinya. Kata iblis lah. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang berlobang, sesuatu yang memiliki pori-pori, maka itu membutuhkan sesuatu yang masuk dan yang keluar, Pak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, saya ini karena ada hidung, ada lubang hidung, berarti saya membutuhkan apa, Pak? Oksigen. Nanti buang oksigen. Mulut saya ini terbuka. Berarti saya membutuhkan apa, Pak? Makanan. Mohon maaf. Untuk buang itu kan lubang juga. Mana yang lebih Bapak butuhkan? Memasukkan atau mengeluarkan? Halo? Halo? Mana yang lebih dibutuhkan? Memasukkan atau membuangnya? Mana yang lebih urgen, Pak? Memasukkan atau membuang? Harun Ar-Rasyid itu pernah di aus, kemudian disiapkan minuman. Di sebelahnya ada penasehat. Kata penasehatnya sebelum Harun Ar-Rasyid ini minum ini, Tuan, kalau di dunia ini hanya ada segelas air ini, hanya ada segelas air ini, dan engkau tidak bisa mendapatkan segelas air ini kecuali membayarnya, berapa kau mau bayar? Wah, saya bayar dengan setengah kekuasaanku, kata Harun Ar-Rasyid. Lalu dia mengucap basmalah, diminum. Tanya lagi sama penasehat. Tuan, kalau engkau nggak bisa mengeluarkan air yang sudah kau minum tadi melalui urin, melalui keringat, hanya bisa kau keluarkan kalau engkau membayar. Berapa engkau mau membayarnya? Saya bayar dengan setengah kekuasaanku yang berikutnya. Kata penasehatnya, ternyata kekuasaanmu itu nilainya hanya senilai segelas air. Jadi yang memiliki lubang itu, Pak, berarti dia ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya mengapa salah satu penjelasan as-samad itu lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Enggak ada yang masuk kepada Allah, tidak ada yang keluar, Pak. Maka sesuatu yang tidak berongga saking padatnya, Pak. Saking padatnya, bahkan disebutkan dalam kamus bahasa Arab, kata somad ini secara bahasa ya. Secara bahasa. Itu sesuatu batu yang begitu padat, yang tidak ada rongganya, licin. Sehingga debu aja nggak bisa nempel, Pak, saking licinnya.
Nah, Allah itu Pak begitu sempurna. Begitu sempurna. Karena begitu sempurna tadi, tidak ada yang masuk kepada Allah. Karena kalau ada yang masuk kepada Allah, Allah membutuhkan sesuatu dari luar dirinya. Betul nggak? Sudah nyambung? Nanti kalau Bapak buka kamus bahasa Arab, somad, artinya apa? Adalah sesuatu yang tidak berongga, Pak. Makanya mengapa jadi terjemahannya yang dituju, yang dibutuhkan, tapi dia tidak membutuhkan yang lain. Kenapa dia tidak membutuhkan yang lain? Karena dia sempurna. Yang lain nggak bisa masuk ke dalam dirinya. Yang ada pada dirinya ini tidak keluar, Pak. Adapun di dalam diri kita ini, keluar, oksigen keluar. Terus apa lagi, Pak? Makanan keluar. Bahkan setiap hari, diri kita ini, Pak, diri kita ini ada yang keluar, Pak. Makanya makin hari makin tua. Ada pengurangan, Pak. Betul nggak? Sekali-sekali orang seperti kita ini harus lihat foto kita 5 tahun yang lalu, Pak. 10 tahun yang lalu. Itu penting ternyata. Karena setelah kita compare kita sekarang, foto kita yang sekarang dengan foto kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita compare betapa banyak yang sudah hilang dari diri kita. Namanya sesuatu yang berongga, Pak. Ada yang keluar. Subhanallah. Maka Allah As-Samad. Dia satu-satunya yang dituju, yang dibutuhkan. Di dalam mengharapkan apa yang kita inginkan. Dan di dalam mengharapkan apa yang jangan sampai bahaya itu menimpa kita. Dialah As-Samad. Nah terakhir, ya. Terakhir, apa yang perlu kita tauladani? Pertama, kurangi makan, kurangi minum. Karena makanan dan minum masuk kan? Makanya orang-orang yang ya rajin puasa, itu berarti menauladani somad. Karena dia mengurangi sesuatu yang masuk. Kalau somad yang sesungguhnya, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Kan yang banyak keluar itu sangat tergantung berapa yang masuk. Kalau yang masuk banyak, yang keluar banyak nggak, Pak? Coba aja banyak makan, nanti keluarnya banyak nggak? Banyak. Ya, manusia harus menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Makanya kalau suami tukang ngumpulin duit, biasanya istri tukang ngabisin. Bu, itu seimbang, Pak. Betul nggak? Karena kalau nggak ada keseimbangan seperti itu, Pak, makanan masuk terus ke dalam tubuh kita, tapi nggak pernah keluar jadi penyakit, Pak. Makanya bergembiralah kalau istri pintar mengeluarkan. Suami. Ini anu aja ya, canda supaya kita kaya dengan pelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita menjadi orang yang dituju, Pak. Menjadi orang yang dibutuhkan orang lain. Senang menolong, ya. Senang membantu. Senang mendamaikan. Berarti kita menauladani As-Samad. Dan kita mengamalkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka mari kita menjadi orang-orang yang didatangi oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat-hajat mereka, maka itu adalah orang-orang yang paling baik, manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang saya bisa sampaikan, As-Samad. Walaupun banyak yang saya lewatkan, tetapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa yang harus dilakukan terkait dengan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun.
Ayat itu mengajarkan kepada kita yang pertama adalah ketika berdoa, berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Jadi berarti Asmaul Husna itu Pak bukan cuma disebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Tetapi selain menyebutkan Asmaul Husna itu, kasih doa. Ya Rahman, Irhamna. Ya, Ya Razzaq, Urzukna. Ya Karim, Akrimna. Ya Fattah, Ibtah alaina. Nah, itu. Jadi tuntunan Asmaul Husna itu yang benar. Bukan Bapak cuma menyebutkan Asmaul Husna tapi tidak ada doanya. Mestinya setiap Asmaul Husna itu ada doanya. Jadi ketika Bapak menyebutkan wahai yang maha kaya, ya Ghani, kayakan aku, cukupkan aku. Ada kalimat itu, mestinya ini cara penggunaan Asmaul Husna itu. Bukan sekedar kita menyebutkan Asmaul Husnanya tapi tidak diiringi dengan doa. Ini yang pertama. Yang kedua, cara kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Karena doa itu sendiri adalah inti ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Kenapa doa itu adalah makna lain dari ibadah? Karena hakikat ibadah itu merasakan ketakberdayaan di hadapan Allah. Merasakan miskin di hadapan kekayaan Allah. Merasakan lemah di hadapan kekuatan Allah. Itu namanya ibadah penghambaan. Satu-satunya ibadah yang bisa otomatis merasakan ketakberdayaan kita itu doa, Pak. Nggak mungkin Bapak waktu berdoa merasa kuat, betul? Nggak mungkin Bapak waktu doa merasa kaya. Merasa pejabat tuh nggak mungkin. Tapi kalau ibadah yang lainnya, ibadah sedekah, merasa kaya raya bisa. Ibadah sholat juga masih bisa. Riya, yura'un. Ibadah haji juga bisa. Haji saya haji pulus. Haji plus. Bisa. Tapi satu-satunya ibadah yang langsung menyadarkan kepada kita identitas kita yang sesungguhnya sebagai orang yang lemah, orang yang butuh, orang yang miskin. Itu adalah ibadah doa. Maka beribadahlah engkau dengan Asmaul Husna. Artinya kamu gak akan bisa beribadah dengan maksimal kalau kamu tidak mengenal Asmaul Husna, tidak mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memahami, mentadaburi Asmaul Husna. Karena ketika engkau menyebutkan, ya Allah engkau maha kaya, engkau tahu dirimu engkau miskin. Ya Qawi, engkau maha kuat ya Allah, kamu tuh lemah. Nah maka kehambaan ibadahmu itu akan terasa ketika engkau mengenal Allah. Engkau akan tahu dirimu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Jadi kamu lupa dirimu. Lupa diri kamu. Nah itu makna yang kedua. Adapun terkait wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan orang-orang yang mengingkari, yang menyimpang di dalam memahami Asmaul Husna. Berarti ini tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam memahami Allah. Karena penyimpangan di dalam keyakinan itu, Pak, akan membuat kita menyimpang dalam segalanya. Karena keyakinan itulah, Pak, sumber seluruh tindakan kita. Pemahaman tentang Allah itulah yang menjadi sumber kita tersesat atau kita akan berada di jalan petunjuk. Maka dalam soal-soal prinsip dan akidah ini kamu harus hati-hati. Salah persepsi, salah akidah itu salah tujuan, Pak.
Contohnya begini, Pak. Kalau Bapak ke Surabaya, mestinya kelas bisnis, tapi Bapak salah naik gerbong kelas ekonomi. Tapi sama-sama ke Surabaya, nggak ada masalah, Pak. Cuma kurang nyaman aja kan. Tapi kalau Bapak salah naik keretanya, bukan ke Surabaya, tapi ke arah yang berlawanan, wah itu salah dalam akidah, Pak. Jangan sampai salah dalam akidah. Tinggalkan itu orang-orang itu. Jangan sampai kamu duduk mengambil pemahaman dari orang-orang yang menyimpang di dalam memahami asmaul. Nah, itu pentingnya akidah. Adapun mengapa orang yang sudah paham, Pak, yang namanya paham itu berarti sudah sampai ke sini. Tapi kalau yang namanya mengetahui baru sampai sini. Berarti orang, Pak, yang setelah dia berilmu, tetapi ilmu itu tujuannya paham, Pak. Ilmu itu tujuannya paham. Berarti orang yang berilmu, tetapi kelakuannya kok enggak, itu berarti baru berilmu, baru di sini. Belum mengerti, Pak. Makanya doanya Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini agama, pahamkan. Dalam hadis muttafaqun alaih, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan orang itu menjadi baik, Allah pahamkan dia perkara agama. Pahamkan. Karena paham itu tujuan dari ilmu. Makanya Syekh Hasan Al-Banna dalam Risalatut Ta'lim beliau itu memberikan urutan tentang rukun-rukun yang perlu orang muslim miliki. Yang pertama adalah paham, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah amal. Ini menarik perkataannya beliau. Kenapa demikian? Karena dengan paham orang akan ikhlas. Orang nggak ikhlas itu karena nggak paham. Orang yang paham akan ikhlas, orang yang ikhlas akan beramal. Urutannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana caranya kita benar-benar yakin? Nah, di dalam istilah Al-Quran itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Itu istilah Quran semua tuh. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin adalah ilmu, Pak. Contohnya begini. Kalau di sini ada orang sahabat saya yang saya kenal baik hati, punya integritas, menginformasikan ke saya, Ustadz, jangan lewat, Ustadz kalau pulang jangan lewat situ ya. Tadi di situ ada pohon yang tumbang. Ustadz lewat jalan yang sana lagi aja. Saya yakin itu belum ada tindakan. Saya tadi lewat situ, akhirnya saya muter. Kalau pulang nanti jangan lewat situ, Ustadz ya. Nah, berarti yang disampaikan oleh orang ini kepada saya ilmul yakin. Ya kan? Informasinya meyakinkan. Artinya kalau kita bisa sampai meyakini Allah As-Samad, pengetahuan kita itu harus benar-benar argumentatif, memiliki dalil-dalil yang kuat, baik dalil nakli maupun dalil akal. Kita bisa memiliki sekian penguat dalil bahwa sesungguhnya cuma Allah As-Samad. Ketika kita memiliki dalil-dalil yang kuat itu, maka kita sudah mendapatkan ilmul yakin. Nah, tadi kan itu ilmu yakin. Saya kebetulan penasaran. Saya bukan nggak percaya sama teman saya udah ilmu yakin. Tapi saya pengen lihat pohon yang mana itu yang tumbang. Saya datang itu lewat sana. Ketika saya datangi, benar ada pohon itu. Saya lihat langsung. Nah, lihat langsung itu namanya ainul yakin.
Makanya orang-orang nanti ketika melihat surga itu namanya baru lihat ya, ainul yakin. Ketika kita masuk surga namanya hakul yakin. Udah nyambung? Ilmu yakin, pengetahuan tentang surganya luas dengan dalil-dalil yang banyak yang tak tergoyahkan, ilmu yakin. Waktu baru melihat surga doang pintunya, oh ya Allah, ainul yakin. Nah, ketika sudah masuk surga, namanya apa? Hakul yakin. Nah, kita ilmu yakin saja masih banyak yang belum gitu. Nah, itu dulu. Nanti kalau udah ilmu yakin, ya sering-sering melihat kejadian-kejadian yang kita saksikan dengan sendirinya Allah, kayak tadi cerita-cerita saya tadi. Kita kelihat orangnya, kita tahu orangnya. Teman saya kena itu, subhanallah, tapi karena dekat sama Allah, sederhana sekali kesembuhannya. Ainul yakin. Ketika kita sendiri yang mengalami sebuah peristiwa itu dan kita yakin kepada Allah, hakul yakin. Itu namanya ilmu ngalamin. Ilmu apa? Makanya kalau kita ilmu ngalamin itu sulit digoyahkan. Itu keutamaan sedekah bla bla bla. Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Tapi kalau kita yang ngalamin, yakin saya Ustadz. Saya ngalamin itu Ustadz. Dulu saya pernah ngomong gini. Saya memuji bunga di tetangga, Pak, bunganya antik bener di bunganya. Ya udah buat Ustadz. Oh gitu Pak. Kata orang tua saya dulu katanya. Kalau ada orang yang muji sesuatu, nah, itu berarti menginginkannya Ustadz. Itu bagusnya kata orang tua saya dulu. Itu dikasih. Saya kasih. Untung saya nggak muji mobil dia ya. Jangan dikasih. Apalagi kalau orang itu udah nyindir-nyindir buat saya aja. Nah itu kata orang-orang tua saya dulu itu kasih aja kalau memang itu sesuatu yang tidak terlalu memberatkan. Saya dulu dengar gitu, cuma mitos aja lah gitu. Sampai saya mengalami Pak. Saya pulang kampung ada hajatan waktu itu, beli batik yang tumbenan agak bagus. Yang namanya juga mau hajatan pernikahan keluarga pakai batik. Bibi saya lihat batik itu, suaminya nggak ikut ke kota itu, kampung. Udah nih batik, dia bilang buat Pak Cikmu aja nanti. Gitu. Saya bilang begini sama dia, bagusan main buat di kampung kebagusan. Karena saya juga jarang punya batik bagus kayak gitu ya. Yang menarik ketika saya pulang ke Jakarta, dicuci sama pembantu saya itu rusak Pak. Dan dilalahnya itu saya langsung ingat peristiwa itu Pak. Tanpa saya perlu mengkerutkan pikiran saya, itu langsung teringat dengan mau pulang ke Jakarta tinggal aja buat Pak Cikmu gitu. Subhanallah. Nah itu kadang-kadang sama ya contohnya. Ada buah di pohon mangga di depan rumah kita. Itu banyak omongan. Tapi itu bukan satu orang dua orang. Itu kalau pohon mangga kita di depan rumah kita, itu orang dibolehin ngambil itu berbuah. Wah itu buahnya lebat terus itu.
Tapi yang bakhil, pelit katanya itu jarang tuh ada buahnya. Pas musim mangga kemarin-kemarin memang terbukti, Pak. yang biasa kalau itu dia kemudian turunin bagi-bagiin ke tetangga, itu memang kalau pas musim mangga. Tapi ada satu pohon, Pak, yang nyari 1-2 aja susah, Pak, musim mangga tuh. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Dari ilmu yakin menuju ainul yakin. Sampai nanti hakul yakin. Nah itu kira-kira. Dan 3 istilah itu istilah Quran. Bukan istilah saya. Summa latarawunnaha ainal yakin. Wa in kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Quran juga. Wa innahu lahaqqul. Itu istilah Quran, bukan istilah saya. Allah alam. Ya, kalau udah membaca basmalah, nah itulah penawar syirik. Bahwa aku bisa minum obat ini karena Allah sediakan bahan-bahannya. Makanya ketika kita buka Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat yang kebuang, tapi ada di benak. Aku membaca Al-Quran ini dengan Bismillah. Kan aku membaca Al-Quran ini. Saat kita makan, kan kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat yang kebuang, tetapi pasti ada di pikiran. Saya makan ini dengan nama Allah. Artinya makanan ini tersedia karena Allah yang menyediakannya. Kalau jelas-jelas menyebut Bismillah itu penawar sudah. Tidak ada kesyirikan di situ. Akan tetapi ketika kita meyakini bahwa obat itu punya kemandirian menyembuhkan tanpa izin Allah. Jadi Allah pertama kali memberikan potensi kesembuhan pada obat ini dengan mandiri. Itulah kesyirikan. Karena hanya Al-Qayyum itu cuma Allah. Hanya Allah yang maha mandiri, Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.